Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar mereka dapat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Hanya ini yang bisa kemudian saya sampaikan, Bung. Kalau orang-orang musyrikin saja yang minta perlindungan, diperintahkan oleh Allah kemudian kita melindungi mereka, lalu mengantarkan kemana tempat aman itu untuk mereka, maka bagaimana dengan orang-orang yang kemudian datang ke negara kita ini? Apakah mereka termasuk orang musyrik? Apakah mereka termasuk orang munafik? Ataukah mereka adalah orang yang menjajah? Ini harus dipahami dulu. Dipahami dulu. Kalau negara memberikan ruang kepada mereka, maka negara harus menjamin keamanan. Baik aman terhadap penduduk setempat maupun aman terhadap tamu yang datang. Itu wajib hukumnya. Seperti itu, Bang. Oke, tapi mereka ini kan bukan tamu, Bang Zuma, ya? Bukan tamu. Dia orang datang dari Kem Bangladesh, membayar satu orang itu dalam 14 juta rupiah. Apakah itu tamu, Bang Zuma? Saya rasa negara kita ini juga nggak sembarang untuk masuk orang ke negara kita ini ya. Terkecuali kalau misalnya mereka menyusup atau ada misi-misi tertentu. Tapi saya rasa ini kan disaksikan oleh negara. Mereka bukan imigran gelap. Kecuali imigran gelap mungkin. Tapi saya rasa yang saudara maksud di Aceh itu kan ada izin mereka untuk masuk. Ya, kita serahkan aja kepada izin, pemerintah. Tidak ada izin, Bang Zuma. Dia orang lari dari Kem Bangladesh. Dia orang kan yang masuk daripada Aceh itu, dia orang bukan pemegang kad UNHCR. Dia orang pemegang kad UNHCR Bangladesh. Dia orang masuk ke Bangladesh, masuk ke Aceh, tempat saya. Dia orang membayar 14 juta rupiah per orang. Apa itu? Mohon maaf, Bang, jangan tanya ke sini deh, Bang. Takutnya ini kita urusan negara. Mohon maaf, saya turunkan. Iya. Enggak ada. Iya, bisa tanya nanti di bagian imigrasi. Silakan Anda keliling kota Anda, cari dinas imigrasi, pertanyakan di sana bagaimana solusinya. Nanti kalau misalnya aspirasi Anda kemudian tidak didengarkan, ya mungkin bikin spanduk aja lah, tempel di dalam kamar untuk jadi hiasan dinding, gitu ya. Maaf kalau maaf kalau tidak memuaskan, karena saya bukan bagiannya. Tuh, di bawah sih naikin. Tapi kalian ya aku turutin kata kalian lagi yang ini. Memang serba salah netizen di bawahnya. 5 menit ya. Nggak boleh dari itu demi menit. Oke. Selamat pagi, Rasya. Agama apa? Rasya. Tidak bersuara diturunkan. Oke. Ayo lauten aja lah naik, kami nunggu ten naiklah kelenten. Ya agama Kristen. Coba ini siapa? Odi Sada, selamat pagi. Agama apa Odi? Odi, kenapa yang pada naik sariwawan ya? Panas dalam kliennya. Odi, selamat pagi. Oke lah, waktu dan tempat dipersilakan turun. Oke. Yang naik pada bisu, jangan lama-lama. Gimana ini ya, Bang? Cuma ada titip ini, Bang. Pertanyaan, Bang. Apa katanya?
Pertanyaannya, Kak Esti mau titip pertanyaan ke Bang Juma. Apa pandangannya soal teman-teman Muslim yang masih fakir ilmu ketika naik ke komal diskusi? Ya, jadi sebenarnya sama seperti apa ya? Sama seperti orang yang melihat sesuatu di mana sesuatu itu hanya lebih dominan semangatnya dan keinginan, tapi tidak dibareng dengan keilmuan. Maka yang terjadi kemudian, satu, bisa jadi bulan-bulanan di sana, tapi yang paling berbahaya kemudian adalah halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang berbahaya di situ adalah ketika orang ini tidak mampu kemudian membendung informasi-informasi yang masuk di telinga dan tembus ke kepala dia, sehingga hatinya menjadi keras terhadap Islam itu sendiri. Itu bahayanya ketika kita masih, mohon maaf, masih kekurangan pengalaman dalam berdialog lintas agama. Tiba-tiba kita naik ke komal Islam, yakinlah, percayalah sama saya, bahwasanya itu hanya akan membuahkan hal-hal negatif kepada diri Anda. Tentang membuat Anda semakin semangat untuk belajar, saya rasa itu sangat 0,1%. Tapi tentang Anda dongkol, Anda benci kepada Islam itu sendiri, Anda benci kepada keyakinan Anda sendiri, itu jauh lebih dominan. Jauh lebih dominan. Karena ketika kemudian mereka menghujat Islam, kita ingin membantah, kita tidak ada senjata. Apa yang muncul? Marah, jengkel, kesal, frustasi, stres. Ya, kalau hal negatif ini kemudian membawa kita untuk belajar lebih jauh tentang Islam, ya alhamdulillah. Tapi kalau sebaliknya, untuk itulah lebih baik hindari komal-komal non-Islam yang membahas tentang Islamologi kalau ilmunya masih minim. Pengalaman maksudnya, pengalamannya masih minim. Mending masuk ke komal-komal Islam saja. Seperti itu. Oke, Bu Santi, selamat pagi. Agama apa? Selamat pagi. Bang, Daeng. Pagi, iya. Saya Muslim. Assalamualaikum. Salam. Ya, dia Bunda Rama, sebentar Bunda. Ya, apa yang mau disampaikan Bunda Santi? Gini, saya Muslim sih. Saya nggak bilang saya Muslim taat, tapi saya Muslim. Cuma beberapa waktu ini saya sedikit cerita dulu ya. Saya kerja di Taiwan sebagai TKW. Terus di tempat kerja saya ini ada partner orang sini yang beragama Kristen. Beberapa waktu saya dituduh sama dia, dituduh ngambil barangnya, merusak barangnya, padahal saya nggak pernah nyentuh, nggak apa. Yang saya tanyakan di dalam sini mungkin untuk yang beragama non-Muslim, apakah boleh menuduh seseorang tanpa bukti? Tapi di sini nggak ada non-Muslim, Bu, semuanya Muslim. Oh, maaf, mungkin Bang Zuma bisa memberi saya penerangan. Islam, Bu. Iya, saya tahu. Iya, kalau di Islam kita kan udah jelas, Mbak ya. Kalau di Islam itu kita harus menjadi seorang pemaaf. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli dengan orang-orang yang bodoh. Itu Al-Quran mengatakan. Jadi kalau ada yang menuduh tanpa bukti, berarti dia jahil, dia bodoh. Lakukan saja hak kita untuk membela diri dengan cara-cara yang baik. Kemudian tinggalkan orang yang seperti itu, cuekin. Karena menurut Al-Quran orang seperti itu termasuk golongan orang yang bodoh, orang jahil. Seperti itu, Mbak. Makasih Bang Zuma. Mohon maaf, Bu. Sama-sama, Mbak.
saudara Kristen. Yanto sama Libu, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebentar ya, aku sapa dulu nih ya. Guntur, selamat pagi. Agama apa, Guntur? Guntur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, agama Islam. Oke. Yanto, silakan, temanya Yudas atau Yesus disalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa berdiskusi dengan Bapak Bang Zuma sebagai master. Boleh. Boleh. Boleh ya? Bang Zuma, terima kasih buat kesempatannya Iya. pagi hari ini. Bang Zuma, menurut topik yang Anda berikan itu, topiknya judulnya atau Yudas atau Yesus disalib. Menurut Bang Zuma, itu siapa yang disalib? Kalau menurut kami, itu Yesus yang disalib. Tapi kalian tidak mau mengakui adanya Yesus. Itu bagaimana itu dengan kalian? Coba minta dijelaskan. Baik, Bung. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan itu, saya boleh menggali informasi sedikit dari saudara saya ini sebagai orang yang mengimani bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Amin. Begini, Bung. Iya. Menurut saudara, orang yang disalib ini orang yang berdosa atau orang yang baik atau orang yang jujur? Oke, itu pertanyaan baik. Memang menurut hukum Yahudi, itu memang orang yang berdosa. Orang yang berdosa memang. Iya, orang yang berdosa. Tetapi tahu nggak, nubuatan dalam para nabi sebelum kematian Yesus, itu disampaikan bahwa dia terhitung kepada Yesus itu terhitung pada orang-orang yang berdosa, disalib, tergantung pada orang-orang yang berdosa, di antara orang-orang berdosa. Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun sebelum dia lahir. Itu memang betul itu Bang Zuma. Oke, Itu baik. untuk orang-orang berdosa. Baik, boleh saudara nunjukkan nubuatan itu di kitabnya orang Yahudi? Ada Bang, cuma kita kan tidak bisa cari sekarang karena saya tidak punya Alkitab sekarang. Yang jelas intinya bahwa Yesus itu memang dia disalib. Kenapa dia disalib? Dia itu rela, dia sebagai Tuhan dan Allah rela disalib demi untuk menebus dosa manusia. Itu menurut 1 Yohanes 2 ayat 2, itu dia menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Menurut Itu kan satu ajaran Kolose, satu lagi Kolose 1 ayat 20, dia menjadi jalan pendamaian bagi manusia. Jadi dia harus mati sehingga dia menebus dosa-dosa manusia melalui pengampunan darahnya yang kudus. Silakan. Oke. Itu menurut ajaran yang sebelum Yesus Anda katakan disalib atau setelah Yesus disalib? Setelah Yesus disalib dan para Oke. Berarti ajaran itu muncul setelah Yesus disalib. betul. Betul. Yang saya minta ajaran yang sebelum Yesus ini disalibkan. Ada tidak kemudian data yang bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menjadi acuan bahwa nubuatannya memang orang benar yang harus mati? Karena di dalam Yohanes 7 misalnya, Yohanes 19 nih ya, di situ dijelaskan terkait dengan pengakuan Yesus. Bukankah Musa yang telah memberitakan Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya Yesus mengatakan, kenapa kamu berusaha membunuh aku? Artinya ada usaha orang-orang di luar Yesus untuk membunuh Yesus. Harusnya orang-orang Yahudi ini mengatakan, iya karena ada nubuatannya. Kalau orang Yahudi mengatakan ada nubuatannya, berarti orang Yahudi mengakui dia dong sebagai Mesias. Kalau memang ada nubuatan. Tapi satu hal yang menarik di sini, Bung. Di dalam Yohanes 11, nubuat tentang penyaliban Yesus itu baru dibuat tahun itu juga. Di dalam data nomor 49 di Yohanes 11 dikatakan begini. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kita semua bangsa Israel jika satu manusia Yesus mati
untuk bangsa kita. Jadi untuk bangsa Israel, bukan untuk di luar Bani Israel sehingga Yesus itu mau dibunuh. Daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi lebih baik satu Yesus mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Jadi kalau saudara mengatakan nubuat yang mana? Nubuat pembunuhan terhadap Yesus muncul di Yohanes 11 nomor 49 sampai nomor 51. Ternyata Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Dan itu nubuatannya dibuat oleh imam besar bernama Kayafas. Untuk apa kemudian dia dibunuh? Apakah untuk menebus dosa? Ternyata lagi-lagi bukan. Tetapi untuk supaya orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Kita lihat di dalam Yohanes 11 lagi. Begitu dikatakan bahwasanya apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oleh karena itulah Yesus harus kita bunuh. Sebab kalau tidak, tempat suci kita dan bangsa kita akan dirampas Roma. Terima kasih Dinda Hen. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu bukan karena dosa, tetapi oleh karena orang Yahudi angkatan pertama takut kalau tempat suci mereka dan bangsa mereka dirampas oleh penjajah Romawi. Penyembah Yudasnya tadi kemana? Waduh. Dia yang kabur, Bang. Iya, karena tidak ada nubuatan terkait pembunuhan kepada orang yang benar. Gak ada. Materi ini memang berat. Dan materi ini saya siapkan untuk tahun 2024 memang. Sengaja saya tidak angkat dari tahun-tahun kemarin. Oke, Ricardo, selamat pagi. Pagi, Bon. Pagi, Bun. Pagi, Bang Juma. Pagi semuanya. Pagi. Iya. Kalau nggak salah agamamu Kristen kan? Iya, kemarin kan pernah saya like sama Bunda. Iya. Silakan. Ini tema sama Bang Juma. Yudas atau Yesus disalib atau kau yang disalib? Waduh, ada 3 yang disalib. Iya. Enggak, pertanyaannya ini Yudas atau Yesus yang disalib menurut data siapa tuh, Bunda? Menurut datamu lah. Menurut Bible itu sendiri. Kalau menurut data saya tidak bisa mengeluarkan data karena kejadiannya itu pada zaman Romawi. Ya kan gini, Bung. Kita belajar sama-sama ya. Oke, siap, Bang. Oke. Di dalam kitab yang dipegang oleh Yesus sendiri ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel tertulis dengan sangat jelas. Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan loh yang membuat orang ini disalibkan. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi digantung di sini artinya talah dalam bahasa Ibrani, terkutuk di sini artinya kalalah. Jadi Tuhan menggantung orang dikarenakan Tuhan mengutuk orang tersebut. Kenapa dia dikutuk oleh Tuhan? Menurut Ulangan 27 nomor 25, karena orang tersebut menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dalilnya, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Sedangkan yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Berarti orang yang dikutuk ini adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Oke, Bang, jadi gini,
Jangan jauh melibar ke sana dulu. Saya bilang ini kan temanya Yudas atau Yesus disalib. Yang saya pertanyakan adalah menurut data apa yang kita bahas ini? Menurut data apa? Kalau ranah kita Kristen, kita menggunakan Alkitab. Kalau ranah memang itu iman Muslim, menggunakan Al-Quran. Nah, seperti itu, menggunakan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita ini diskusi menurut ranah apa? Yudas atau Yesus yang disalib. Nah, seperti itu. Bible, Bang. Kitab Anda yang mengatakan. Kalau Abang membawa Bible, itu ranah kita. Artinya gini, Abang punya rumah tersendiri, saya punya rumah tersendiri. Ketika Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, Abang apa saya? Room diskusi, ini room diskusi. Kalau kamu nggak mau, ya udah. Saya yang menjelaskan. Gini, saya mengasih analogi supaya yang simple, supaya mengerti seperti itu. Baik. Ini kan Alkitab, itu kan iman saya nih. Iya. Abang kan punya iman Al-Quran dan hadis. Iya, betul. Nah, Abang tahu rumah saya dan Abang juga, saya tahu juga rumah Abang. Ketika Abang masuk ke rumah saya, yang lebih tahu rumah saya, apakah Abang, apakah saya? Oke. Begini, saya kasih analogi juga, Bang. Itu dulu jawab, jangan mencoba dulu. Baik. Saya jawab, Bang. Saya jawab. Supaya Yudas atau Yesus ini menurut versi apa? Seperti itu, Bang. Baik. Supaya mengerti ya, supaya lanjut ya. Siap. Saya kasih analogi. Saya jawab dengan analogi. Ada seorang maling kemudian menyembunyikan emas di dalam rumahnya. Lalu mengaku kemudian emas itu tak ada dalam rumahnya. Begitu ada polisi yang bukan sebagai pemilik rumah datang menggeledah rumah orang pencuri ini, ditemukanlah emas itu. Salah enggak polisi ini, Bang? Tapi si pencuri ini akan mengatakan, kamu tidak punya hak karena ini rumah saya. Mau itu hasil curian, mau itu adalah milik sendiri, itu bukan hak Anda karena ini rumah saya. Ini analogi juga, Bang. Ini analogi bukan berbicara orang yang ketiga, bukan ke polisi lagi. Saya bilang ini sama-sama punya rumah. Abang mungkin mengerti analogi saya ini sederhana. Masa ini saja tidak mengerti? Ini kita sama-sama punya rumah, bukan tentang polisi. Polisi itu kan artinya Anda memberikan analogi kan tadi. Saya balas dengan analogi kan, supaya Anda lebih mudah memahami. Abang ngerti nggak, sama-sama kita punya rumah, sama-sama punya iman, sama-sama punya kitab gitu. Paham, Bang. Paham sekali. Paham. Kalau polisi itu beda. Bang cuma susah beda, Bang. Satu-satu. Masa analogi ini aja tidak menyambung, nggak mengerti. Kita ini punya rumah masing-masing. Punya kita masing-masing. Kemudian Yudas atau Yesus yang disalib itu menurut berita rumah siapa? Oke, ngerti ya? Baik. Nah, kalau menurut Al-Quran dan hadis saudara, itu yang disalibkan Yudas apa Yesus? Orang yang diserupakan kemudian. Orang diserupakan ini kan masih canggung nih. Saya bilang datanya Yudas apa Yesus, datanya yang saya mengatakan orang yang diserupakan sehingga Yudas pun dianggap Yesus. Karena kenapa? Yudas dibuat serupa dengan Yesus. Yang valid, data yang jelas. Saya tanya, saya satu pertanyaan ini, data yang jelas. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu. Ya, data yang jelas, karena gini, karena penyalipan itu menurut data Alkitab itu sudah jelas bahwa melalui melalui siksaan, melalui mahkota duri, melalui camuk, macam-macam pun terjadi sampai pada penyalipan. Cerita yang muncul belakangan itu, Bang. Cerita muncul belakangan. Sekarang gini. Dulu, saya ini mau menjelaskan, membaparkan supaya yang jelas ini menurut Al-Quran, Yudas apa Yesus. Jangan peserupa-peserupa yang tidak menentu. Yang jelas. Siapa namanya? Mualaf kamu saya turunkan kalau nggak bisa nih. Yaudah diam biar dijawab sama Bang Juma, kamu diam. Iya. Oke. Bagi kami umat Islam, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel bernama Isa putra Maryam itu diselamatkan. Pertanyaannya supaya saya pertegas supaya Abang mudah menjawab. Iya, ini mau dijawab, kamu mau mau dijawab, diam biar dijawab. Astagfirullahaladzim.
Dia Balua biar dijawab. Kamu nanya kan? Dijawab. Bang Juma. Interupsi. Saya minta. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible, Bang. Percaya sama saya. Saya akan memberikan ilmu kepada Anda gratis tanpa Anda bayar perpuluhan. Bang Juma. Jadi gini. Tegas pertanyaanku ini. Ya ini dijawab Riki. Allah Akbar la ilaha illallah. Kamu diam biar dijawab. Oke, saya Oke. Baik. Ini Jadi gini, Siapa yang saudara, turunkan kok ya. dengarkan saya. Dah, Oke. turunlah kok dengarkan di bawah penjelasan Bang Juma Baluap, turun capek. Bang Juma. Dengarkan saya di bawah ya. Yanto bentar Yanto. Jadi gini, ketika Anda bertanya, siapa nama? Yang jelas Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit. Udah selesai. Mau namanya Bom-Bom, mau namanya Ferdi, mau namanya Martin, EGP. Yang penting yang di atas salib itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Mau Anda sebut namanya Yesus, mau Anda sebut namanya Yudas, mau Anda sebut namanya Bom-Bom atau siapapun, EGP dengan itu semua. Kami tidak mengimani hal itu. Sekarang permasalahannya adalah Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Ini jelas dalilnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah. Sekarang tolong jelaskan ke saya, yang masih tersisa di atas ini. Tolong jelaskan ke saya. Siapa orang yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Silakan. Jangan abu-abu ya. Jangan abu-abu. Harus tegas. Yang menerima suap di sini Yesus atau Yudas? Jangan abu-abu. Silakan. Jawab Yanto, mualaf jawab. Sorry. Bang Juma, tadi saya punya sinyal itu putus langsung tiba-tiba waktu kita berdiskusi. Langsung ini putus, hilang. Jadi saya masuk lagi silakan. boleh? Baik. Ya, Bang Juma bisa minta tolong diulangi lagi pemaparan yang pertama yang terkait dengan Yesus yang disalib. Silakan. Yang di dalam apa tadi? Yohanes 11 ayat 49 dan 50. Silakan sampean jabarkan. Oke, baik. Jadi gini, satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen, nubuat-nubuat yang kalian ambil dari agama orang itu tidak make di otak kami. Kenapa? Karena yang punya kitab pun tidak mengatakan itu adalah untuk kalian. Itu satu hal. Saya dengan orang-orang Yahudi sepakat dengan itu. Kristen muncul ratusan tahun setelah kemudian tragedi penyaliban, menjadikan kemudian penyaliban itu sebagai lambang atau simbol keselamatan. Kita lihat di dalam Yohanes 11, 45 sampai data nomor 53. Ada orang Yahudi melawat Maria. Mereka kemudian melihat Yesus. Setelah melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang sangat banyak, orang-orang Yahudi ini kemudian datang kepada orang-orang Farisi. Wahai orang Farisi, Yesus itu hebat. Sekarang dia banyak mempengaruhi orang-orang. Lalu mereka kemudian pergi ke imam-imam kepala. Orang-orang Farisi kemudian memanggil mahkamah agama. Jadi yang muncul melakukan persidangan di situ adalah ahli Taurat. Imam-imam kepala. Siapa lagi? Orang Farisi. Siapa lagi? Mahkamah agama. Jadi puncak tumpu kepemimpinan Yahudi berkumpul 4. Kekuatan yang paling luar biasa berkumpul 4 pada zaman itu, pada tahun itu. Apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka ceritakan dan apa hasil dari perundingan mereka? Dari hasil rapat mereka. Mereka kemudian berunding. Apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, kata Imam Farisi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Jadi mereka berunding. Bagaimana dengan Yesus ini? Bahaya ini kalau kita biarkan. Sebab kalau makin banyak orang percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu kekhawatiran kemudian pemimpin-pemimpin Yahudi. Orang-orang yang punya kompetensi terhadap kitab Taurat.
Kristen tidak ada, Kristen di luar pagar, jauh setelah ini. Tetapi kemudian di ayat 49, seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar. Coba, Kayafas ini imam besar. Imam besar itu maksudnya dia adalah ahli Taurat. Gurunya guru, imam para imam. Bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam para imam. Imam besar pada tahun itu, yaitu Kayafas, berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa, dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu. Coba, ini Kayafas yang ngomongnya, imam besar loh yang ngomong, bahwa lebih besar bagimu jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita ini binasa. Jadi dia tidak mengatakan lebih baik satu Yesus orang mati untuk menebus dosa dari nenek Adam daripada kita mati di dalam dosa. Tak ada, itu muncul dari Kristen, dari Roma. Dari Roma doktrin itu. Jadi lebih baik Yesus ini mati untuk menyelamatkan bangsa kita dari kebinasaan karena dirampas oleh kekaisaran Roma. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Saya ulang, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu, sebagai imam besar, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa mereka. Saya ulang, bahwa tahun itu Imam Kayafas, imam besar, bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa kita. Bukan bernubuat Yesus akan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Itu adalah rekaman-rekaman yang muncul dari Roma dan Yunani kemudian. Jauh. Ratusan tahun baru muncul itu. Puluhan tahun minimal. Jadi, nubuatannya adalah lebih baik Yesus ini mati untuk bangsa kita. Dan bukan hanya untuk bangsa kita saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Yakub yang bercerai-berai. Artinya anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka kemudian sepakat untuk membunuh Yesus. Ketika mereka kemudian sepakat membunuh Yesus, Yesus ini ingat. Yesus adalah orang benar. Yesus adalah orang jujur. Yesus adalah orang suci. Yesus adalah orang yang tidak ada dosa. Tapi mereka berusaha untuk membunuhnya. Apa yang terjadi setelah orang benar ingin dibunuh? Orang benar ini diselamatkan dan yang menggantikan adalah pengkhianat, orang fasik. Itu yang perlu saudara pahami. Mana dalilnya? Amsal 21 nomor 23. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat antara Yesus dan Yudas? Jelas yang berkhianat adalah Yudas. Maka dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ketika mereka sepakat membunuh Yesus, yang mereka tangkap bukanlah Yesus orang benar, tapi digantikan oleh pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas. Silakan Anda tanggapi. Ya, proses. Sesuai tema Anda menyatakan Yudas atau Yesus yang disalib, tetapi Anda membahas yang lain. Jadi ya, ternyata terbukti yang disalib itu Yudas. Tanggapi penjelasan saya, Bung. Ya. Tanggapi penjelasan saya, Bang. Saya menjelaskan berdasarkan jauh dari tema yang Anda berikan. Jadi apa yang mau ditanggapi? Anda Yudas atau Yesus yang disalib. Anda membahas apa-apa aja, nggak ada kaitannya dengan Yudas atau Yesus yang disalib. Kalau Anda membahas yang Anda utarakan ini, coba tunjukkan fakta siapa yang disalib, bukan ke Amsal, ke Ulangan yang nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau begitu, Anda tidak bisa berdiskusi, nggak memakai akal sesuai yang Anda utarakan selama ini, begitu. Bang Zuma, interupsi. Bang Zuma, maaf ya, saya tetap menghargai bapak-bapak semua di sini, karena kita ini sharing ya, kita diajar untuk saling lemah lembut dan sikap toleransi. Oke, Bang Zuma, enggak, bahwa teman-teman dan Bang Zuma sendiri itu telah dibutakan oleh keempat tadi nih yang sampean sebutkan, mahkamah agama, para imam,
para orang-orang orang-orang Parisi, mereka itu menyebut, mereka menyogok orang-orang serdadu bahwa bukan Yesus yang disalib tetapi orang lain. Itu ada dalilnya di Matius 28 ayat 11. Bang, coba baca Bang. Jadi sampai sekarang tersiar bahwa Yesus tidak disalib karena perbuatan mereka. Perbuatan mereka yang menyatakan Yesus tidak disalib karena mereka menyembunyikan fakta. Hingga hari ini orang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Padahal dia sudah bangkit. Dia selama waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia masih 40 hari di dunia. Habis itu dia naik ke surga, Pak. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Saya simpel aja, Bung. Saya simpel aja. Saya ingin tanya kejujuran saudara. Bukan iman ya, bukan iman, tapi akal logika. Dan saya mau tahu apakah mata Anda berfungsi dengan baik atau Anda hanya punya mata tapi tak melihat. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini, orang yang disebut terkutuk atau tidak? Hei Bung, kita sekarang mencari siapa yang disalibkan. Mata masih ada di kepala, mata masih ada. Mata Anda masih ada di tempatnya, masih ada mata Anda di situ. Kalau tidak ada, silakan Anda turun. Saya tanya, kitab Anda buka di kitab Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini terkutuk atau tidak? Mata difungsikan. Kalau sudah nggak berfungsi, silakan turun. Saya mau yang berfungsi matanya. Silakan. Gak bisa jawab dia. Gak bisa jawab, silakan turun. Jangan diturunkan. Mana tahu masih bisa matanya dikulik-kulik. Nanti suruh Pak Bom ludahin matanya, mungkin bisa melihat. Saya butuh orang yang sehat untuk berdiskusi karena ini adalah keyakinan. Kalau kita berbicara mengenai keyakinan, orang Indonesia itu adalah orang cerdas. Ya. Anggap saja saya ini adalah orang yang menggiring kalian, entah itu menggiring kepada jalan keselamatan, entah itu menggiring kepada jalan kesesatan. Kalau Anda menganggap Bang Suma menggiring kalian ke dalam jalan kesesatan, bantah saya pakai dalil dan akal. Jangan iman dan doktrin serta dogma. Pahami itu, karena kambing pun tidak mau didogma, apalagi orang yang sehat akal. Sekarang saya tanya, simpel aja. Galatia 3 nomor 13, orang yang mati di atas tiang salib ini dikatakan terkutuk atau mulia? Itu aja. Oke, saya jawab Bang Juma bahwa silakan, orang yang terkutuk, orang yang tersalib pada saat itu adalah orang-orang yang terkutuk. Memang betul di dalam Galatia 3 ayat 23. Kenapa Yesus dihitung di antara orang-orang yang terkutuk itu? Karena dia rela. Oke. Karena dia rela. Kita ya. Ya. Sepakat kita ya. Bahwa yang dikutuk, lepaskan namanya dulu, lepaskan dulu namanya. Kita indikasi oknumnya dulu. Nama itu gampang karena banyak orang yang disebut Yesus. Ada anak Maria, ada juga seorang pemabuk bernama Yesus, ada juga Barnabas penjahat disebut Yesus. Banyak disebut Yesus itu. Ada juga asistennya Nabi Musa, Yosua juga. Sabar, oknumnya dulu. Ya, ciri khas orang tersebut. Anda sudah mengatakan bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Izinkan saya membaca dalil Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Saya ulang pertanyaannya kemudian. Siapa yang menerima suap antara Yesus atau Yudas? Jawab. Penyebar berita jawab. Penyebar berita. Ya. Silakan siapa nih, Bang Riki kah? Udah sebelum menurut saya. Enggak. Kalau Yesus itu tersalib itu baca di surat Maryam ayat 33. Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Itu jawabannya itu. Dan jangan terlalu jauh ke mimpinya, Bang. Jangan terlalu jauh mimpinya. Enggak. Artinya Anda itu kan tidak mempercayai kitab kami, tapi rujukannya dengan kitab kami kan enggak logis namanya itu. Seharusnya dari ayatmu lah.
Surat Saya Maryam tidak 33 percaya kalau mengatakan, Anda belanja "Semoga di toko seseorang saya dikatakan pakai uang kepada aku, palsu, setelah aku lahir, mati maka dan saya hidup kembali." membuktikan Berarti dia udah kepalsuan uang Anda dengan memperlihatkan pernah uang mati dan Anda hidup sendiri kembali. gitu loh, Bang. Surat Maryam ayat 33, baca itu, bro. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwasanya mereka tidak membunuh dan tidak Terus menyalibkan. apa artinya surat Maryam ayat 33? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali. Berarti dia udah lahir, udah mati dan hidup Udah kembali. lahir. Anda berbohong. Dia sudah lahir. Anda berbohong dengan Kemudian ayatmu. Jangan pakai dia rujukan sudah lahir. Dia sudah lahir. Udah lahir, Kemudian itu kan dia sejarah. wafat. Kitab, Kemudian kitab dia Anda itu bangkit. kan, kitab Anda itu kan Semua manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Lahir, wafat, bangkit. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia tidak dimatikan oleh Tuhan. Dia diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya sebagai hakim kepada orang-orang yang menyelewengkan ajarannya. Dia akan datang mengatakan, "Hei, yang kau bunuh itu bukan aku, yang kau bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan aku." Bang Suma sudah menjelaskan kepadamu pada awal tahun 2024 bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Dan itu tertulis dalam kitabmu. Terus kenapa kamu mau kali aku yang disalib? Padahal aku tak terkutuk, aku manusia suci. Kenapa aku harus yang harus kalian jadikan terkutuk? Bukankah di dalam kitab kalian sendiri yang Anda gunakan dari kitab orang lain? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, berarti Elohim yang punya pekerjaan. Yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang makan uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini adalah pemakan suap. Muncul pertanyaan, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Upahnya dosa itu memang maut, memang harus disalib. Karena kita berdosa, jadi dengan betapa besar kasih Allah, makanya anaknya yang dikorbankan Yesus itu imannya. Iya, saya hargai, Bung. Coba baca dulu surat Maryam 33 itu apa artinya? Sejak aku lahir, mati dan hidup kembali, itu kata Yesus. Berarti dia udah lahir, mati dan hidup kembali, itu sejarah. Fakta itu. Iya. Fakta itu. Jadi kitab kami itu setengah itu sejarah. 2/3 itu firman. Anda biar tahu. Oke, sekarang begini, Bung. Menurut kitab saudara, manusia mati berapa kali? Kenapa? Manusia mati berapa kali? Sekali. Oke. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu kemudian sudah mati untuk datang kedua kalinya, untuk berpindah ke alam barzah, untuk berpindah ke hari penghakiman, mati lagi gitu. Sekarang coba jelaskan apa surat Maryam itu, sejak aku lahir, mati dan hidup. Itu apa artinya itu? Itu sudah sejarah itu, bukan? Coba. Bisa nggak kuping Anda berfungsi setelah mata Anda buta? Kuping Anda bisa nggak berfungsi? Biar saya jelaskan. Enggak. Sekarang kan pemahaman kalian itu kan tidak percaya dengan kitab kami, tapi rujukannya kamu pakai ayat kami, kan nggak logik. Kamu untuk menjelaskan kepada si pemilik bahwa yang dia pakai itu seharusnya kamu comot, seharusnya keseluruhan kamu jangan percaya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Kita ingin membuktikan kebenaran Al-Quran dengan kitab kami, itu semua jangan dipercaya. Sementara kamu rujukannya dengan kitab kami, itu logiknya kemana? Al-Quran saya mengatakan, begini. Yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Yang dibunuh itu adalah orang yang menggantikan. Inilah yang kita bahas. Siapa yang diserupakan? Pertanyaan yang sama. Siapa yang makan suap? Sekarang yang diserupakan siapa di kitab kami tertulis itu? Siapa yang diserupakan? Ada enggak? Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Di kitab kami yang diserupakan siapa? Tidak disebutkan siapa yang disebut yang menggantikan. Anda itu bernarasi Anda itu, sementara di kitab tidak ada yang digantikan. Sekarang saya tanya, siapa yang makan suap? Pokoknya yang berdosa, kalau hukum Taurat dulu, siapa yang berdosa upahnya maut. Saya tanya sekali lagi, siapa yang makan suap? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Karena Anda tidak mempercayai kitab kami, karena itu sudah dirubah. Jangan rujukannya dengan kuping, itu. Bung. Setelah mata Anda itu buta, kupingnya mudah-mudahan masih bisa berfungsi.
Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh manusia yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah Yesus. Yang makan suap adalah Yudas. Pasang kuping. Makanya Al-Quran mengatakan kepada kalian, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalian itu buta, bisu, tuli. Disebabkan kalian itu tidak mau mengetahui akan kebenaran. Ini jelas ini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Kan jelas dalilnya. Iya, kalau hukum Taurat itu siapa yang berbuat salah memang upahnya dosa itu ya dihukum. Itu makanya disalib, kayak Barnabas itu kan disalib. Nah, tapi betul. Berarti yang disalib di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Bukan. Jadi artinya Anda jangan coba kita Yesus apa Yudas bukan. Tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia. Termasuk dosa cuma berpaham Anda karena kau berdosa. Yesus saya, Bung. Coba Anda kamu harus paham dengan itu. Seharusnya kalau enggak kasih ajaran Yesus, ajaran Allah Bapa itu, kita harus dibunuh semua karena kita berdosa. Ajaran siapa tuh? Ajaran siapa? Itulah ajaran dulu, ajaran hukum Taurat. Diketawai Anda. Diketawai sama penonton. Tidak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu. Enggak ada. Yesus pun tak mengajarkan itu, Bung. Itu ajaran Roma Yunani yang Anda pakai. Sekarang pertanyaan upahnya dosa maut, bro. Maut. Kata siapa? Beranda paham. Kata siapa? Jadi sekali lagi ya, Bung ya. Paulus menulis surat Galatia kepada orang Roma dan orang Yunani, bukan kepada orang Yahudi. Apa kata Paulus kepada orang Roma dan Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini menurut Paulus. Nyambung tidak dengan pengakuan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Ulangan 21 nomor 23. Di sini dikatakan, jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab manusia atau orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Nah, kita lihat tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan adalah mati tergantung. Satu. Tanda-tanda orang yang dikutuk oleh Tuhan makan uang suap. Dua. Tanda-tanda orang yang dihukum oleh Tuhan adalah berkhianat. Amsal 17 nomor 23, orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Artinya ada pemutarbalikkan fakta. Amsal 17:23. Nah, sekarang permasalahannya adalah menurut kitabnya Yahudi, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Salah satu orang-orang yang dikutuk diantaranya adalah yang makan suap. Yesus dan Yudas adalah orang Yahudi. Menurut hukum Yahudi, yang dihukum ini orang yang terkutuk atau orang yang benar. Sederhana bukan? Nah, saya lanjut 1 menit. Habis itu Anda tanggapi. Setelah mereka mengetahui Yesus ini orang benar, dia mampu bermujizat, dia mampu menyembuhkan orang sakit dan seterusnya. Berarti Yesus ini orang besar, orang benar. Aku utusan Bapakku yang di surga yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri dan seterusnya. Bahkan dia sampai membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena dia adalah orang benar. Orang benar ini ingin dijebak supaya dibunuh. Karena orang benar ini banyak mempengaruhi orang-orang. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu semakin banyak terpengaruh kepada Yesus menjadi pengikutnya, maka orang Roma akan datang merampas bangsa mereka. Inilah yang membuat mereka khawatir. Daripada bangsa mereka dirampas Romawi, lebih baik Yesus ini dimatikan. Maka bersekongkol mereka membunuh Yesus. Pada saat mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yohanes 11 nomor 53, mulai saat itu mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Matius 27 nomor 18, Pilatus berkata, mereka
dengki kepada Yesus sehingga mereka berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Matius 26 nomor 59, mulai saat itu imam-imam kepala dan mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi semua lingkaran setan ini berusaha membunuh orang yang benar. Begitu detik-detik pembunuhan terhadap orang benar, apa yang terjadi? Yang berlaku kemudian adalah Amsal 21 nomor 18 dikatakan apa? Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik yang menggantikannya. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia kemudian kerjanya adalah mencuri uang kas. Kerjanya adalah mengambil harta bait suci. Itu yang selalu dikerjakan oleh Yudas. Selalu mengambil barang-barang daripada rumah ibadah. Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berarti Yudas adalah orang fasik. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang benar. Siapa yang benar antara Yesus dan Yudas? Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Itulah yang fasik dan yang pengkhianat yang disalibkan di atas secara terkutuk. Bukan Yesus. Demikian. Cuma Silakan, Bang. saya mau tanggapi ya. Silakan. Itu Bang Juma ini memutar terus mempertahankan dalil yang dirasa itu benar menurut logika. Tetapi Anda tahu nggak kenapa Yesus membuat dirinya terkutuk di kayu salib? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus membuat dirinya terkutuk? Siapa yang ngajarin Anda? Pak, coba baca di di dalam... Yesus membuat. Oke. Jangan Anda fitnah Yesus. Di mana Anda mendapatkan data Yesus yang membuat dirinya terkutuk? Oke, saya bacakan ya. Itu asumsi ilmu dari mana? Oke, tolong kasih kesempatan saya. Baca di dalam Galatia 3. Paulus. Ternyata Paulus yang membuat Yesus terkutuk. Bukan Yesus yang membuat dirinya terkutuk. Yesus itu kalau Anda dengarkan saya, dengarkan. Yohanes 12 nomor 40. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu kata Yesus. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Aku tidak menghakimi seorang pun, tetapi kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang kulakukan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 5 nomor 30. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku. Satu lagi, Galatia 4 nomor 4. Yesus adalah manusia yang takluk kepada hukum Tuhan dan taat sampai mati. Artinya, apa yang bisa membuat Yesus terkutuk? Tak ada. Yesus itu disebut sebagai anak. Anak itu adalah hamba. Anak yang dikasihi artinya hamba yang dikasihi. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Anak sama dengan hamba. Kalau Yesus disebut anak Elohim, artinya dia adalah hamba. Artinya dia adalah hamba Elohim. Artinya dia adalah orang yang intim terhadap Elohim. Orang yang dekat, orang yang saleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya doa Yesus dikabulkan. Jadi Anda mengatakan Yesus membuat dirinya terkutuk. Begitu saya cek, mana dalilnya? Galatia. Waduh, Paulus yang mengajarkan Anda, yang mencuci otak Anda bahwa Yesus itu terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Padahal sesungguhnya fakta yang sebenarnya yang mati di atas tiang salib itu adalah sang pengkhianat. Silakan, siapa yang berkhianat ini? Bom-bom kah atau Yudas? Silakan. Yesus tidak mungkin. Dua yang kabur. Sini ada itu penyebar. Penyebar apa ini? Penyebar berita bohong, bukan? Penyebar fitnah. Memang berat ini, Bung. Memang berat. Karena tanpa penyaliban Yesus, mohon maaf, agama Anda harus
tikar yang harus menggulung Anda, bukan Anda yang menggulung tikar. Karena Bang Zuma. Kristen itu berdiri di atas penyaliban. Iya, Bang silakan. Zuma, tadi sinyalku putus-putus ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Lanjut. Ya, Bang Zuma, itu menurut Galatia 3 ayat 13 dan 14, itu memang Yesus yang disalib. Dia terhitung di antara orang yang terkutuk. Kenapa dia buat begitu? Supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada orang-orang yang mengasihi dia. Coba baca di dalam Galatia 3 ayat 14. Anda tadi baca dalam Galatia 3 ayat 13. Tapi 14-nya Anda tidak baca. Silakan. Oke, tolong kasih saya data. Apa yang menyebabkan Yesus orang benar ini, orang suci ini bisa terkutuk? Apa yang menyebabkan? Jadi gini Bang Juma, jangankan Bang Juma, Thomas saja murid Yesus tidak percaya Yesus itu disalib. Jadi jangankan Anda kan anak kemarin. Nah, jadi murid Yesus saja si Thomas. Siapa bilang? Ceritanya bukan kayak begitu. Biar dulu, sebelum tangan saya cucukkan ke tangannya, saya tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Itulah Thomas, itu udah muridnya. Jangankan Anda. Jadi makanya buka kacamatamu. Sekarang begini, Bung. Memang harus ada yang disalib. Salib itu harus terjadi. Bukan keinginanmu Petrus yang terjadi, tapi keinginan Bapa. Apa keinginan Bapa? Menyalibkan orang terkutuk. Ini yang sedang kita bahas. Anak manusia akan pergi. Dengarkan. Pengakuan Yesus sendiri. Matius 26 nomor 24. Anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yesus yang mengatakan. Akan tetapi, celaka orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu kalau dia tidak dilahirkan. Penyaliban itu harus terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan, yang disalib ini orang benar atau... Itu sudah tertulis itu akan terjadi. Kenapa Anda tidak percaya dengan itu? Terjadi penyaliban. Permasalahannya yang disalib ini orang terkutuk atau orang benar. Itu yang jadi permasalahan, Bung. Penyaliban mutlak wajib terjadi. Tapi yang disalib ini orang benar, orang jujur, atau orang fasik pengkhianat. Itu loh. Anda jangan como-como ayatnya. Kan ada ayat mengatakan mulai. Anak yang tunggal diserahkan untuk menebus dosa manusia baik. Itu. Oke, baik. Sekarang saya bacakan dalil, Bung. Anda paham sedikit aja. Lain, tapi yang lain Anda tiadakan. Tahan ya, pasang apanya tadi yang sudah tidak berfungsi, mata, kuping masih ada sedikit. Dengarkan saya, Bung ya, dengarkan. Yesaya 27, saya uraikan kepada saudara. Apa yang Tuhan katakan kemudian tentang manusia yang terkutuk. Dia katakan gini. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub. Ini buahnya yang menjauhkan dosa. Ia akan membuat segala batu misbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sebab kota yang terkubu itu terpencil. Lalu Tuhan mengatakan apa? Terkutuklah, dan terkutuklah. Perintah Tuhannya dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya orang-orang yang terkutuk kemudian ditunjukkan oleh Allah, oleh Tuhan di dalam kitabnya saudara-saudara Yahudi di Ulangan 27. Anda coba lihat di sana di Ulangan 27. Di situ semuanya sudah terurai. Ulangan 27 itu menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana Tuhan kemudian marah kepada orang-orang yang dikutukinya. Saya bacakan. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. 1. Terkutuklah orang-orang yang menggeser batas tanah. 2. Terkutuklah orang yang kemudian memperkosa hak orang asing. 3. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. 3. Tidak ada hubungannya itu. Makanya saya nanti akan tanya kepada Anda. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. 5. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya. 6. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuannya. 7. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan sembunyi. 8. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang. 9. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. 10. Pertanyaan saya, yang mana ke-10 kutukan-kutukan Tuhan ini yang bisa dituduhkan kepada Yesus sang orang benar? Tunjuk sekarang, silakan. Bang Juma. Oh, comot-comot ayat ya. Saya baca satu perikop. Pertanyaan saya,
Terkutuk yang manakah, perbuatan yang manakah yang Yesus Luar biasa dia lakukan? hafal semua dia kitab itu, tapi dicomot-comot. Jangan menangis pakai nada tertawa, nggak bagus didengar penonton. Gini, perbuatan yang Dia lupa dengan manakah? ayat mengatakan besar. Iya. Perbuatan Yesus yang manakah yang masuk kategori terkutuk oleh Tuhan berdasarkan Ulangan 27? Tunjuk satu, silakan. Yang menyebabkan Tuhan mengutuk Yesus sehingga dia harus mati dengan cara terkutuk, perbuatan yang mana yang Yesus lakukan? Meniduri mertua tidak, menggeser batas tanah tidak, apalagi meniduri istri ayahnya tidak, apalagi suap tidak, terkutuk menerima suap tidak juga, apalagi membunuh sesamanya dengan cara sembunyi tidak juga, menghilangkan hukum Taurat tidak juga. Lalu yang mana yang membuat Yesus harus mati di atas tiang salib? Karena Tuhan mengatakan dalam Ulangan 21 nomor 23, terkutuklah orang yang dihukum secara terkutuk oleh Tuhan Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Makanya Yesus sebelum maghrib Sabat langsung diturunkan. Karena dia terkutuk menurut hitungan orang Yahudi. Sekarang pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus mati terkutuk? Tidak ada kan? Nah, jadi Kristen muncul beberapa dekade berikutnya mengajarkan bahwa dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan kita datang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah ajaran yang berbeda dari bidat. Ajaran pagan yang ambil tragedi itu sebagai jurus untuk menyelamatkan manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Saya pamit 10 menit. Saya ibadah dulu. Silakan. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Gimana? Siapa? Penyebar berita, silakan. Ya, silakan si siapa nih penyebar berita. Ini kalau ini si apa satu ini ya, kalau Gurunda Bang Zumba menjelaskan, dia ini ya, dia googling. Kenapa, Bang? Nah, udah dijelaskan tadi memang bus apa ya? Ini berat. Karena kalau bahasan ini berhasil meyakinkan saudara-saudara kekristenan ini, wah parah. Bisa-bisa mereka meninggalkan Kristen. Tanpa penyaliban Yesus, nggak ada Kristen. Kristen bubar. Ya, jadi penyaliban itu adalah lambang kekristenan. Karena setelah Yesus tersalib, barulah datang pengajaran Paulus. Ketika Yesus tersalib dan diangkat, barulah Paulus memulai dengan surat-suratnya yang 14 itu. Nah, inilah yang merasuki pemikiran teman-teman Kristen. Ya, bukan pengajaran Yesus ya tentang tersalibnya dia itu atau dosa waris itu. Setelah Yesus terangkat, kemudian Paulus beraksi ya dengan 14 surat-suratnya itu. Nah, inilah 200 sekian puluh lembar dalam Bibelmu, ya, inilah yang mempengaruhi keyakinan kalian. Ya, surat-surat Paulus 200. Jadi 200 lembar lebih itu surat-surat Paulus mendominasi Bibel, Bang. Yang merasukimu. Di mute Yanto. Aku mute dibuka, aku mute dibuka. Yanto, kamu kalau nggak ngomong di mute noise. Ya di mute buka, di mute buka. Lanjut. Jadi memang Kristen ini memang harus berjuang mati-matian untuk membantah Gurunda ya, membantah Bang Zuma. Narasi-narasi Bang Zuma itu dia bantah, tapi bantahannya itu tidak pakai dalil, tidak pakai data. Hanya memframing, mulai comot-comot, mulai ini. Ketawanya pun ketawanya garing kan. Karena apa? Sulit mereka bantah pakai data. Ya, semua yang disampaikan Gurunda kita tadi itu, ya Bang Zuma itu kebenaran. Data-data nyata di Bibel. Tapi mereka harus berusaha untuk membantah. Karena tanpa penyaliban ya teman-teman, tanpa penyaliban Yesus seperti keyakinan mereka, nggak ada Kristen. Akan gulung tikar kalau ya lambang kekristenan itu penyaliban. Gitu ya teman-teman.
Jadi silakan Bang, siapa nih? Bang Yanto penyebar. Bunda Rama, mereka bakal gulung tikar. Mereka kan nggak punya tikar, Bunda. Ibaratnya keyakinan mereka itu gitu. Tidurnya di memang berat. Semua narasi kebenaran yang disampaikan, data-data, dalil-dalil dalam Bible tuh yang disampaikan tadi, berusaha dibantah, tapi dia bantah bukan dengan dalil. Bahkan dia sodorkan kembali kata-kata Paulus. Padahal yang mengajarkan penyaliban itu, dosa waris itu adalah Paulus. Loh, Yesus nggak ada Bang. Nggak ada mengajarkan Yesus tuh tentang kematian jadi tiang salib yang terkutuk, nggak ada. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita, ini Paulus ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Coba bayangkan ya kata-kata Paulus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu menebus kalian dengan kutuk. Yesus yang menjadi tumbal penebusan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, resikonya sekarang kalau Anda percaya kepada Paulus, Anda menuhankan Tuhan terkutuk, Bang. Silakan. Rujukan Anda itu kenapa dengan kitab kami? Kalian kan gak percaya dengan kitab kami, katanya udah dirubah, udah karangan manusia. Jadi gak logik. Nah, itu template gitu loh. Inilah ku bilang, Bang. Inilah ku bilang, Bang. Kamu nggak bisa membantah apa yang kami narasikan, apa yang Gurunda narasikan. Kamu nggak bisa membantah, melainkan kamu hanya bisa framing. Melainkan kamu hanya bisa curhat. Jangan nyerah gitulah. Kalau memang benar kitabmu itu, dari kitabmu lah rujukannya. Mana kamu dalilnya? jangan nyerah Sementara gitu. di surah Maryam ayat 33, Yesus berkata, sejak aku lahir, mati, dan hidup kembali. Itu artinya apa? Harusnya itu. Ya kan udah dijelaskan tadi sama Gurunda itu. Yesus ketika disalib itu kan tidak mati dia. Dia diangkat, diselamatkan. Kepada aku setelah aku lahir, mati, dan hidup kembali. Itu apa artinya itu? Udah itu dijelaskan. Itu kan Yesus. Sebentar ku kasih tahu sedikit ya. Udah dijelaskan sama Bang Zuma tadi. Udah jelaskan. Sebentar. Nah, Yesus ketika disalib itu enggak mati, dia diselamatkan. Dia diangkat ke langit. Di Bibelmu pun tuh bukan di surga ya, dia diangkat. Kemudian dia dimatikan dan nanti pada hari penghakiman dia akan dibangkitkan kembali. Begitu ceritanya. Jadi begini ya, nggak ada lagi data-data atau dalil yang bisa Anda sampaikan untuk membantah ya tentang siapa Yudas, bagaimana Yudas sebagai pengganti Yesus. Ingat kita ke Taman Getsemani sedikit ya, sambil menunggu Bang Zuma ya, Gurunda untuk melanjutkan narasi dialognya. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus kan maju sedikit, kemudian dia sujud dan berdoa. Ya Bapakku, di Taman Getsemani, Bang. 2000 man. Aduh, ternyata kamu ngomong sama orang lain ya, kok nggak nyimak ya? Dia sambil jualan, Astagfirullah. Ketika Yesus di Taman Getsemani ya, Yanto kamu dengar ya, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi. Mute dulu penyebar. Terima kasih. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Artinya apa? Dia pasrah, berserah diri. Yesus nggak bisa apa-apa lagi, dia hanya pasrah kepada Allah. Dia serahkan, terserah engkau ya Allah, apapun kehendakmu, itulah yang jadi. Kemudian muncul malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Di situ jelas data di Bibelmu. Ketika muncul malaikat ya, memberi kekuatan, Yesus semakin ketakutan loh. Bayangkan kalau dia Tuhan, ngapain harus takut kepada malaikat? Yesus semakin ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Titik peluhnya atau titik keringatnya seperti butiran-butiran darah yang berjatuhan. Bayangkan tuh bagaimana ketakutannya Yesus melihat malaikat. Malaikat loh, ciptaannya kok takut sama ciptaannya ini Tuhan. Ya, itu di akalmu, kita fungsikan dulu akalmu sedikit. Kemudian ketika dia diberi kekuatan oleh malaikat, lalu dia selesai, setelah itu dia mengajak murid-muridnya, ayo
kita sudah selesai. Kemudian dia didatangi oleh pasukan Romawi ya. Dan ingat, Yudas pun ikut. Kenapa? Ya, kenapa Yudas ini tidak mengenal gurunya? Padahal dia murid kan, termasuk 12 murid. Dia tidak mengenal. Lalu bertanyalah Yesus, siapa yang kau cari? Dijawab oleh tentara Romawi dan ada Yudas di situ. Yesus dari Nazaret. Dijawab pula oleh Yesus, akulah dia. Nah, mereka nggak yakin, akulah dia. Kemudian apa? Pasukan Romawi ini dan Yudas mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kenapa mereka jatuh ke tanah? Itu bisa jadi itulah di situ proses perubahan muka Yesus ya, wajah Yesus. Karena mereka tidak mengenali loh. Kemudian Yesus bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Bayangkan Yudas ini yang gurunya ini tidak dikenali. Malah dia heran gitu loh. Nah, disitulah kenapa Yesus itu punya mukjizat, bisa merubah wajah. Nah, itulah. Jadi yang ditangkap itu kemungkinan kalau kita baca narasi-narasi di Bible itu adalah yang diserupakan. Begitu saudara-saudara, silakan. Itu narasi Anda itu diserupakan, tapi natsnya kan nggak ada tertulis diserupakan. Anda biar tahu. Terus kenapa pasukan Romawi dan Yudas terjatuh ke tanah? Kenapa? Padahal yang di depannya itu Yesus. Kenapa? Jadi tadi yang kamu ceritakan itu semua itu benar, ya kan? Loh, nah, kan Yudas saja tidak mengenal wajahnya. Itulah kekuasaan Allah itu. Ya makanya aku bilang Yesus di situ merubah wajah. Yesus merubah wajah, makanya tidak dikenali. Jadi yang ditangkap itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Saya tanya kamu, kenapa para pasukan Romawi itu jatuh ke tanah dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Di mana tertulis diserupakan Yesus yang disalib? Saya tanya kamu, kenapa? Anda aja itu, karena Anda tidak mempercayai Yesus itu kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Kenapa pasukan Romawi dan Yudas tidak mengenali gurunya, malah terjatuh ke tanah? Kenapa? Itulah maha kuasanya Yesus itu. Ya iya, kenapa? Terus kenapa Yesus berkali-kali ngomong? Jadi wajahnya bisa berubah-ubah. Itulah kuasanya. Anda jangan perlu sendiri. Yesus berkali-kali ngomong, siapa yang kamu cari? Ya. Kata tentara Romawi dan Yudas ini ya, dengan rombongannya ada si Yudas. Berkatalah mereka, Yesus dari Nazaret. Yesus menjawab, akulah dia. Tapi mereka malah jatuh ke tanah. Dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah. Kemudian bertanya lagi, siapa yang kau cari? Yesus bertanya lagi, Yesus dari Nazaret. Itu diulang 3 kali bertanya loh. Padahal itulah yang depannya itu Yesus. Itulah kehebatan Yesus itu. Sampai punya aja nggak kenal dengan dia. Jadi Anda jangan pakai logika sendiri. Logika sempit. Ingat, di tempat lain ada cerita kisah Yudas. Ya, kisah Yudas. Dengar. Di tempat lain ada cerita kisah Yudas. Yudas mengenali gurunya lah, langsung menciumnya gitu loh. Pengkhianatan Yudas. Tapi ini diceritakan di Yohanes ini bahwa Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kenapa mereka tidak mengenalnya? Padahal Yudas ada di situ. Kenapa kira-kira apa? Karena Yesus sudah diserupakan wajahnya dengan Yudas. Mereka bingung. Makanya mereka kaget, jatuh ke belakang, jatuh ke tanah itu tentara Romawi. Di mana ayatnya di kitab kami itu bahwa Yesus itu diserupakan? Anda jangan berbohong. Anda itu fitnah itu. Tidak dijelaskan diserupakan, tapi Yesus bisa merubah wajah. Anda ini udah berbahaya nih, narasi Anda berbahaya nih. Terus kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Kenapa? Itulah kekuasaan Allah Bapa itu. Itulah kekuasaannya, bisa merubah wajah. Yesus bisa merubah wajah, mujizatnya. Yesus bisa merubah wajah. Makanya Pak Islam tidak percaya dengan makanya saya tanya kau, kenapa Yudas? Saya tanya kamu, Bang, kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Bahkan dia mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah itu tentara Romawi. Padahal yang ngomong di depannya Yesus. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Tapi kenapa mereka mundur ke belakang lalu jatuh ke tanah? Kenapa? Kenapa mereka jatuh ke tanah? Jangankan Anda, si Thomas muridnya sebenarnya dia bersama dia tidak percaya bahwa Yesus itu disalib. Makanya aku bilang, dari saya kejadian saya tidak percaya bahwa Yesus itu. Makanya Anda itu tidak Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya gitu loh?
Kamu jelaskan Itulah dulu kenapa. kekuatan Allah itu bisa jadi apa? Jadi apa aja bisa Makanya aku bilang bisa merubah wajah, mukjizatnya. Iya, Kasih data ya. betul. Aduh, Itu betul, betul tapi- udah kau tahu betul. Terus kenapa? Tapi narasi Anda mengatakan digantikan menyerupai siapa? Ada ayatnya enggak? Anda jangan menjas Iya, begitu. kami Anda ambil salah data itu. di Al-Quran bahwa yang diserupakan itu yang Jawabannya disalib. itu kalau benar-benar kau memahami ikutmu, kalau Anda benar-benar Anda memahami kitab, Saya tanya bacalah kau, kitab siapa tuh? Siapa yang kenapa? Kenapa Aku Yudas? lahir, mati dan hidup Kenapa kembali. Apa Yudas? itu? Jangan berbohong Anda. Jawab dulu. Jawab dulu. Kenapa Yudas tidak berbohong dengan mengenali kitabmu. Yesus? Jawab. Kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Itulah kenapa? kelebihan Jawab. Allah Bapak itu. Jadi Ya apa kelebihannya karena Yesus merubah wajah. Mukjizat Yesus itu bisa merubah wajah, makanya tidak dikenali. Kenapa sih kamu ini? Kenapa? Padahal Yudas ini di tempat lain kis Yudas loh. Ini diceritakan beda lagi. Kenapa Yudas tidak mengenali gurunya? Padahal Yesus bertanya loh Yesus kepada Yudas dan para tentara Romawi, siapa yang kamu cari? Tentara Romawi dan rombongannya bersama Yudas menjawab, Yesus dari Nazaret. Apa kata Yesus? Akulah dia. Mereka kaget lalu mundur ke belakang, terjatuh. Kemudian dia Jadi bangun kalau- lagi. Siapa yang kau Bunda cari? Rana, Yesus dari kalau memang Nazaret. Akulah dia. Memang itu narasimu Kenapa? terus. Jangan kamu samakan Itu kan berulang-ulang. Berulang-ulang Yesus Samakan kamu berkata. manusia biasa dengan Berulang-ulang, Yesus. Bang. Karena Baca Yesus ini, itu bisa kita berubah kasih jadi data. apapun bisa. Aduh, Jadi ada. makanya aku bilang bisa merubah wajah. Iya, Kenapa betul. sih otakmu ini? Iya, Betul. betul. Yang kau kritis Ya, itu, bagus, kau sudah yang kau mengakui salahkan di betul. situ. Karena memang itu data. Ya masalahnya sekarang kalau itu, berubah- makanya yang disalib itu makanya aku bilang. Karena Yesus bisa merubah wajah, maka yang disalib itu yang diserupakan. Mereka tidak mengenali Ada Yesus. ayatnya. Lah, itu Ada kan ayatnya mereka. enggak? Kenapa Yudas? Saya tanya kau kenapa itu Yudas tidak asumsi. mengenali Yesus? Saya tanya kau kenapa Yudas tidak mengenali Yesus? Jawablah. Ada apa? Itulah kelebihannya, bukan kayak kamu manusia biasa. Kau berputar-putar nih kampret. Logikanya Ya kan? gimana sih? Logikanya karena yang di Tapi nggak depannya bisa apa-apa. itu silakan Gurunda. Udah selesai Gurunda. Bang Zuma lanjut. bodoh itu, jangan kau samakan dirimu dengan dia. Dia maha kuasa, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menghidupkan orang mati. Kamu apa? Jadi kamu jangan pakai logika jetek. Enggak ada yang Itu nanya jetek. itu. Pertanyaan Bunda Rama bukan itu. Apa? Oke. Kenapa Udah berubah-ubah sampai di wajahnya? mana ini? Ya itulah kekuatannya. Itu Yang kekuasaannya, menyerupai maha kuasa. yang ini Gurunda, ketika Iya. penangkapan di Taman Getsemani, mereka tidak mengenali Yesus. Padahal Yesus sudah bertanya, siapa yang kau cari? Saya mencari Yesus dari Nazaret. Nah, kemudian mereka jatuh ke belakang, jatuh ke tanah gitu. Silakan Gurunda, itu mereka Iya. merubah wajah, Yesus merubah wajah. Lanjut. Iya, jadi bukan cuman Yudas, Maria juga ketika hari Minggu ke kuburan Yesus, di situ yang ditemui sudah bukan Yesus lagi. Yohanes 20 nomor 15 atau nomor 14 atau dari data apa saja, kita akan menemukan adanya ketimpangan yang sangat jelas di situ. Timpang yang jelas timpang bahwa itu bukan Yesus. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis, sambil menangis ia menjenguk kubur Yesus. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa kau menangis?" Maria kemudian menjawab mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ini Tuhan Anda yang maha kuasa tadi katanya, hilang ya. Entah diambil orang atau siapa. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus ada di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini penulis Yohanes mengatakan, Maria menengok ke belakang dan dia melihat orang yang konon namanya Yesus. Tapi Maria tidak tahu kalau itu Yesus. Ah, apa iya? 33 tahun siang malam bersama, hanya pisah 3 hari, 2 hari setengah, tiba-tiba tidak mengenali orang itu. Lucu ini. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa menangis?
siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Aduh, bagaimana ini Maria ini? Masa Yesus kau sangka tadi itu penunggu taman? Allahu Akbar. Masya. Inilah bukti akurat bahwa yang dibunuh, yang disalib, yang dikuburkan itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang kemudian muncul di pengajaran orang-orang Kristen Romawi untuk menuhankan korban yang mati terkutuk di atas tiang salib, yang hanya dianggap sampah oleh Yahudi karena adalah manusia terkutuk, tetapi dianggap Tuhan oleh orang Roma dan Yunani dan diteruskan ke Indonesia. Islam berjaya dengan mengatakan bal rafa'ahu. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Orang-orang Yahudi yang membunuh dan orang Roma yang membunuh Nabi Isa alaihissalam tidak pernah yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang oknum yang bernama Yesus. Paulus, mereka mengatakan Yesus telah mati, tapi Paulus berkata dia masih hidup. Dengan demikian Al-Quran sangat jelas menguraikan mereka berselisih pendapat tentang hal itu, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam. Hari ini kita menerangkan kepada saudara bahwa Yesus terangkat langsung ke langit berdasarkan Mazmur 91 data nomor 8, 9, 10, 11, 12, dan yang dibunuh kemudian di atas tiang salib itu adalah satu orang terkutuk, orang fasik, pengkhianat, pemakan suap yang dikutuk kemudian oleh Tuhan Elohim. Dengan demikian maka luruslah sejarah itu. Tapi kalau dipanggil teman-teman kita Kristen untuk membahas ini, maka sejarah itu seketika menjadi geriting bengkok kiri kanan, loncat sana sini sampai kena perutnya bom-bom. Demikian, silakan dilanjut. Empat sudah yang melarikan diri. Kabur satu melarikan. Silakan Yanto, anggapi. Aku baru bicara ini loh, baru diberikan kesempatan. Silakan. Ya Bang Juma, saya heran sekali kalian di Suara saya hilang atau apa kau googling? Suara menghilang. Ya, lanjut. Jaringan. Halo? Iya. Saya dibutakan oleh apa, Bang? Ya. Saya membaca kok di situ yang makan suap Yudas, yang terkutuk Yudas, yang dikutuk adalah pemakan suap. Lalu saya dibutakan oleh Bang. Bang. Ya, silakan naik. Pasien selanjutnya, Yanto, silakan. Wah, dari tadi aku bicara. Halo? Wallah. Dari tadi kau bicara berdua. Astagfirullahaladzim, dari tadi dia bicara. Kedengeran. Allahu Akbar. Dinda Moto. Yang jelas segini Pak Juma, mungkin halo terakhir, halo. Iya. Oke, Pak Juma. Siap. Dengan kematiannya Yesus di kayu salib, kita mendapat perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 16.
dia mempersatukan antara Allah dan manusia itu karena kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kalau kalian tidak percaya bahwa dia disalib dan mati dan bangkit, maka itu lain lagi urusannya. Yang jelas bagi kami, Pak Juma dan kawan-kawan, kami mengakui bahwa Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kenapa Yesus bisa mati di kayu salib? Akibat pelanggaran-pelanggaran orang bangsa Israel yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sehingga mereka membunuh Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati, Yesus menawarkan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain untuk memperoleh keselamatan dengan jalan beriman kepada Yesus. Maka Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Sehingga itu kata siapa, Bang? Itu menurut Roma 10 ayat 9 dan 10. Itu Rasul Paulus. Itu oke, Paulus. Ya, thank you. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Jadi itulah yang kami percayai, bahwa dengan kematiannya di kayu salib, dia menebus dosa-dosa kita. Sehingga 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3, dia menjadi jalan pendamaian dosa-dosa umat manusia akibat kematiannya di kayu salib. Coba dulu dia tidak mati, dia langsung naik ke surga, bisa saja. Tetapi dia tidak rela, Pak. Dia tidak rela, itu ada gap antara Allah dan manusia. Tetapi karena kematiannya di kayu salib, sehingga dia membuka jalan bagi manusia kepada Bapa. Baik. Itu iman saudara, kita hargai. Saya mau bertanya. Setan yang merasuki Yudas itu pahlawan untuk Kristen atau itu adalah musuh besar Kristen? Musuh besar. Kalau dia musuh, bukankah dia yang menghadiahkan Yesus di atas tiang salib? Musuh besar memang gara-gara dia itu sampai dia itu Yesus itu digantung di kayu salib akibat perbuatannya. Oke, berarti itu penyaliban berkat jasa siapa? Halo? Ya itu menggenapi karya penebusan Yesus untuk bagian manusia. Itu sudah dicanangkan sebelumnya, Pak. Itu di dalam Yesaya, Pak. Yesaya 53 itu sudah mencanangkan. Dan Yesaya 53 itu tidak ada hubungannya. Yang benar nubuatan penyaliban Yesus itu ada di Yohanes 11. Jangan Anda ngadi-ngadi ambil kitabnya orang. Salah, Pak. Tahun itu imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa mereka. Jangan ambil sembarang kutip. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Setan yang merasuki Yudas bagi Anda itu berjasa sebagai pahlawan dosa-dosa Kristen, atau itu adalah musuh Kristen? Musuh Kristen lah. Kalau musuh berarti Anda harus membenci penyaliban, betul? Betul. Oke. Kalau Anda membenci penyaliban, lalu yang menebus dosa Anda siapa? Ya Yesus lah. Memang dia sudah dinubuatkan. Yesus sendiri sudah. Dengan cara apa kemudian Yesus menghapuskan dosa kalian kalau iblis tidak menyalibnya? Ya makanya saya bilang, atas kematian yang Yesus di kayu salib, bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Oke, bangsa-bangsa lain diselamatkan oleh karena jasa iblis, betul atau tidak? Jasa kematian Yesus yang tergantung di kayu Yesus mati karena iblis, betul? Oke. Karena perbuatan manusia saat itu. Berarti iblis yang berjasa menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul atau tidak? Ya tidaklah. Masa karena Yudas? Nubuatan yang harus dilakukan oleh Yesus tergantung di kayu salib. Itu nubuatan Yesus dengan kematian. Kalau ada nubuatan itu suka-suka saudara. Nubuatannya sudah jelas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53. Saya tadi membacakan. Ingat, kita diskusi pakai akal. Sekarang ketika saudara mengatakan iblis itu adalah musuh,
bagaimana kemudian ketika ada orang yang menyelamatkan hidup saudara dari neraka? Ada orang yang menyebabkan tindakannya dia sehingga Anda mendapatkan hidup kekal di surga. Kenapa Anda mengatakan dia musuh? Sementara atas pekerjaan dialah kemudian Kristen-Kristen berbondong-bondong berjalan di belakangnya Pak Bom Bom menuju ke surga. Ayo. Kalau tidak ada iblis menyerahkan Yesus di atas tiang salib, Pak Bom Bom mau kemana? Mau kemana kalian? Kristen berdiri di atas penyaliban. Tanpa penyaliban Kristen tidak ada. Berarti tanpa iblis Kristen tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa dikatakan orang-orang kafir itu lebih jahat daripada makhluk lain? Lebih jahat daripada makhluk lain orang-orang kafir ini. Karena mereka mendapatkan upah dari hasil pekerjaan iblis dan kemudian mereka jadikan pekerjaan iblis itu sebagai jalur untuk mendapatkan keselamatan versi angan-angan dan hayalan mereka. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Itu orang kafir dalam Al-Quran tuh. Yesus pun mengatakan dalam Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Tidak setiap orang yang memanggil aku junjungan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di langit. Orang Kristen kemudian komplain, loh, bukankah kami bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di mana tempatnya orang-orang yang berbuat jahat? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka menyala-nyala bersama dengan Pak Bom Bom. Mau kemana? Mau kemana? Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu mereka yang mengada-adakan sesuatu tentang Allah setelah mereka datang Islam, diajak kepada Islam. Sesungguhnya ketika mereka menolak, apa kata Allah? Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Quran mengatakan Nabi Isa, orang yang lahir tanpa ayah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya dengan izin Allah, diselamatkan ke langit, dan yang menggantikan adalah orang yang diserupakan. Hari ini kita membuktikan kebenaran itu, ternyata yang menggantikannya menurut versi Bible adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Kita telusuri. Apa sebabnya orang yang di atas tiang salib ini terkutuk? Ternyata dia pemakan suap, dia pengkhianat, dia pencuri uang celengan, dan seterusnya. Wajar kemudian ketika dia disalibkan, karena ternyata dia adalah penjahat. Tapi karya iblis ini tidak diam. Iblis tidak berhenti sampai di situ. Setelah iblis berhasil kemudian melakukan propaganda terhadap oknum yang akan dibunuh, ternyata Tuhan menggantikan nabinya, rasulnya, dari kemudian pembantaian iblis-iblis ini. Ternyata iblis tidak kecewa di situ. Iblis kemudian putar kepala. Gimana ini? Kita batal membunuh anak Tuhan. Gimana sekarang? Oh, kalau begitu kita sesatkan aja orang-orang berikutnya. Apa? Bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada mereka bahwa yang mati terkutuk itu adalah Tuhan itu sendiri. Sepakat iblisnya semua. Yes, yes, ayo, demon, baby. Termasuk Pak Bom Bom di tengah-tengahnya loncat-loncat sambil tertawa. Ayo anak-anak Tuhan, mari kita mengimani bahwa yang mati di atas terkutuk itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Inilah yang terjadi. Maka ketika kemudian ada penyembahan terhadap makhluk Tuhan yang di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa?
Yang tepuk tangan adalah dia yang mengkhianati Yesus. Yang tepuk tangan dan berbahagia adalah yang merasuki Yudas. Yang tepuk tangan adalah dia yang kemudian merasuki Yudas. Karena hasil karyanya dijadikan sebagai berlian oleh orang-orang lemah akal, oleh orang-orang yang buta hati, oleh orang-orang yang punya mata tapi tak melihat. Demikian saudara-saudara sekalian, saya kira 5 hari ini teman-teman Kristen yang kita lumpuhkan kemudian argumentasinya dengan data-data cukup bagi kita sebagai pelajaran bagi teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang ada di bawah Laskar Api dimanapun yang mendengarkan ini. Usir jauh-jauh keinginan untuk meninggalkan Islam, karena di luar Islam tak ada keselamatan. Anda jangan ikut-ikutan menyembah kepada manusia yang dikutuk oleh Tuhan karena makan suap. Itu tidak ada kebenarannya menurut versi kebenaran. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Kebetulan saya ada tamu, saya izin sebentar. Insya Allah saya akan tetap monitor. Dilanjutkan host yang baik hati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI. Silakan Akhi Moto, apa yang ingin ditambahkan? Akhi. Silakan. Atau Bang Yanto di ini dulu, ditanggapi dulu. Yanto. Oke. Bang Rama, saya heran Bang Juma. Dia baca di dalam Rahma, perbaiki bahasamu dulu Bang Rahma. Perempuan. Sorry. Bunda Rahma. Ah, bagus. Oke. Saya heran Bang Juma itu. Dia pintar sekali mencomot-comot ayat dari ayat yang satu ke yang lain sehingga tidak bisa ketemu. Jadi mereka itu yang dibutakan, dia punya mata hatinya. Mereka tidak bisa melihat terang kalau demikian. Yang mana? Terus coba. Enggak. Jangan framing. Yang mana dicomot-comot Bang? Silakan. Ya, banyak lah tadi yang dicomot-comot. Ya, misalnya. Contoh lagi ya. Yang masalah tadi yang tergantung di kayu salib yang dia sampaikan. Dalilnya di Galatia 3 ayat 13. Tetapi Galatia 3 ayat 14 dia tidak mau baca. Dan Ibu Rahma sendiri tidak mau baca. Galatia 3 ayat 14. Itulah cara penyembahan Yesus. Coba baca. Oke, coba baca ya. Galatia 3. Siap. Saya baca ya. Galatia 3 ayat 14. Hilang lagi kau dari peredaran. Ini orang. Galatia 3 ayat 14. Coba Anda baca. Galatia 3 ayat tadi ayat 13 sampai baca dengan Juma. Gimana Anda mau premin orang lain? Anda lagi baru googling. Kita di sini pembaca Bible loh. Halo. Ini kan penyampaian Paulus, surah-surah Paulus. Iya, ya. Tetapi kan kamu tadi memakai dalil. Iya, sebentar ini kan gini. Nomor 13. Gini. Oke, iya kan berlanjut nih. Kristus telah menebus, ya Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini penyampaian Paulus ya. Hilang lagi dia. Apa dia dengar kalau dia googling begini kalau kita bernarasi, Bang? Dengar dia. Kemudian 14. Oke, kita lanjut ke 14. Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus telah membuat ini. Ini kan perkataan si Paulus ini kelanjutannya. Terus yang membuat ini yang hilang lagi dia. Yang membuat semua ini adalah si Paulus yang menyebut Yesus itu terkutuk. Tahu lain orang ini gaplek bener tuh. Ini Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia terdapat berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan kata si Paulus juga. Iya, itu alasannya sehingga Yesus mau terkutuk di kayu salib. Dia rela digantung di kayu salib. Itu dalilnya. Yesus sehingga dia rela tergantung di kayu salib. Dia membuat dirinya menjadi kutuk supaya berkat-berkat Abraham mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Bukan ini karena perkataan Paulus. Perkataan Paulus. Perkataan Paulus ini karena memang
Abang, karena memang penyaliban ini untuk penebusan dan segala macamnya ini adalah pengajaran Paulus. Coba baca Ibrani. Jangankan darah hewan, Kristus Yesus membawa darahnya sendiri. Kristus Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang tak bercacat. Itu pun kata-kata si Paulus. Jadi yang mengajarkan dosa ini ditebus dengan darah manusia adalah Paulus. Makanya dia membuat sedemikian rupa supaya kalian itu mengimami bahwa ya Yesus itu demi kalian tuh Yesus terkutuk untuk menebus kalian. Tapi coba kita ke pengajaran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Sudah semua sudah dipaparkan oleh guru kami tadi ya, Bang Zuma. Udah dipaparkan semua loh. Di mana telingamu itu? Kau simpan. Oke, saya jawab ya. Sudah dipaparkan semua, Bang. Enggak, kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat, kalau kamu masuk di pengajaran Paulus dengan surat-suratnya, ya tentu dia membenarkan penyaliban dan mengorbankan Yesus sebagai tumbal. Itu pengajaran Paulus sudah benar. Dia meramu sedemikian rupa supaya kamu percaya. Benar itu. 13-14 itu sudah sejalan. Karena memang pengajaran Paulus. Tapi coba kau ke pengajaran Yesus. Di mana data di Bibelmu Yesus mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia? Atau di perjanjian lama pun. Cari di mana. Di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan penebusan dosa dengan darah manusia. Cari. Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dan Tuhan mengajarkan bahwa penebusan dosa dengan darah manusia. Dua pertanyaan itu kau jawab dulu. Kalau kau bisa lolos itu, baru kau bisa bernarasi seenakmu. Itu dulu kau selesaikan. Supaya seiring dengan pengajaran Paulus. Karena ingat, ketika Yesus terangkat, baru muncul Paulus ini dengan 14 surat-suratnya ini. Begitu saudara, begitu. Oke. Bunda cari dulu pengajaran. Berikan lagi kesempatan saya. Saya heran dan menjadi kesempatan kau googling. Silakan. Saya menjadi heran dan bertanya-tanya tentang kalian ini. Tadi kalian menyerang kami itu dengan Galatia 3 ayat 13. Kamu pakai itu Galatia 3 ayat 13, tetapi setelah saya pakai Galatia 3 ayat 14, kalian bilang itu pengajaran Rasul Paulus. Tetapi sebelumnya kamu juga memakai. Heran kan? Lah, ya artinya kita ingin menyampaikan ke kamu bahwa yang terkutuk itu yaitu si Yesus ini menurut Paulus, dan dia menyelaraskan dengan 13-14 menjadi pembenaran. 13 itu ya sebentar Bang, jangan dulu menangis. Kamu nangis atau ketawa sih? Galatia 3 lanjut. Galatia, dengar Bang, Galatia 3:13 Paulus berkata bahwa sebentar dikit. Galatia 3:13 Paulus berkata bahwa Yesus menjadi terkutuk Yesus ini karena menebus kalian, membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Karena menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah kutuk. Jadi Yesuslah menjadi tumbal supaya kalian terbebas. Makanya bebas makan babi, bebas makan yang haram-haram ya. Karena apa kata Paulus? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu yang kalian pegang sekarang. Dan dia menjadikan pembenaran Galatia 3:13 ini dengan Galatia 3:14. Ini kan pengajarannya. Menjadikan pembenarannya ini Galatia 3:14. Yesus Kristus telah membuat ini. Bayangkan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Coba kau tengok ini. Tapi mana perkataan Yesus bahwa dia diutus untuk segala bangsa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, kata Yesus pun ya di Galatia 7 di Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sampai kiamat terjadi, sebelum kiamat terjadi, satu iota hukum Taurat tidak akan hilang. Kemudian di Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu hukum Taurat lenyap. Satu titik hukum Taurat lenyap. Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah dalam kerajaan surga. Bayangkan perkataan Yesus loh. Apa kata Paulus pula? Dengan matinya Kristus sebagai manusia di Efesus, maka dia membatalkan hukum Taurat
dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba kau tengok kata-kata Paulus. Makanya kalau kau mengambil Galatia 3:14, yaitu pembenaran menurut perkataan Paulus untuk mencocok logikan pengajarannya bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ini kan pengajaran Paulus berlanjut untuk membenarkan apa yang disampaikan. Dia mengatasnamakan Yesus. Padahal apa? Yesus sudah terangkat ke langit. Datanglah si Paulus ini. Ini yang kalian imani sampai saat ini. Makanya, kalau penyaliban ini batal tidak ada, karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian lama maupun pengajaran Yesus, nggak ada kekristenan. Makanya kalian berjuang mati-matian, berjuang mati-matian supaya penyaliban ini ada. Ya kan? Kamu membenarkan Galatia 3:13 masuk ke Galatia 3:14 karena kamu ingin supaya ada ada keselarasan dengan perkataan Yesus, dengan pengajaran Yesus, padahal tidak ada sama sekali, Bang. Silakan. Yanto, silakan. Ya, saya jadi aneh mendengar kalian ini. Tadi kalian, saya ulang lagi. Tadi kamu menyerang. Kau aneh, sebentar. Kau aneh dengan Bibelmu toh? Kok aneh dengan Bibel? Bukan, saya aneh dengan kalian ini. Begitu kita jabarkan yang ayat berikutnya, kalian bilang itu perkataan Paulus, tetapi kalian menyerang saya. Galatia. Iya, Galatia 3 ayat 14. Maksudnya saya itu, kenapa Yesus dia membuat dirinya menjadi kutuk supaya apa? Berkat-berkat Abraham itu bisa mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Siapa yang membuat dirinya? Bukan Yesus yang membuat dirinya menjadi kutuk, Bang. Bukan. Si Paulus yang kepalanya kurang rambutnya ini yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Coba kau tengok itu si Paulus yang kurang rambutnya ini, bagian tengahnya kurang. Ku tengok gambarnya itu ya. Dia mengatakan Yesus ini terkutuk karena menebus kalian dari penghambaan kutuk hukum Taurat. Paulus berpendapat bahwa Taurat ini kutuk. Kutuk bagi kalian-kalian ini. Makanya Yesus dijadikan tumbal penebusnya. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menjadi terkutuk karena kalian. Yesus ini menurut Paulus, dia jadikan Yesus ini tumbal. Supaya kalian itu sekarang bebas. Bebas dari hukum-hukum Taurat. Makanya apa kalian lakukan sekarang? Makan segalanya. Babi. Apapun itu kalian makan. Ya, minuman haram kalian makan. Karena apa? Kata Paulus, semua ciptaan Tuhan itu baik, Yanto. Silahkan kau makan. Tidak ada yang haram. Itu kata si Paulus. Padahal di imamat jelas-jelas itu babi haram. Janganlah kau minum minuman keras. Di Amsal banyaklah kata-kata di dalam Bibel. Tapi miris, sangat miris ya. Kalian lebih mau masuk ke dalam pengajaran si Paulus ini. Kalian lebih mengimani kata-kata Paulus daripada kata-kata Yesus. Makanya kata Paulus ketika berselisih dengan Petrus, ya, dan kemudian diadakan konsili Yerusalem. Terjadi di situ persepakatan mereka. Oke, saya Petrus kepada Israel yang bersunat dan aku Paulus kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah, inilah kalian ini. Orang-orang di luar Israel yang tidak bersunat itu untuk Paulus. Kalianlah pengikut Paulus. Tapi kalau pengajaran Yesus yang berlanjut kepada Petrus, ya, yaitu untuk orang bersunat di dalam yaitu Bani Israel. Gitu loh. Makanya kalau kita ke Wahyu ya Bang ya, Wahyu itu Wahyu 4:19 di situ siapa-siapa saja yang dimateraikan itu 12 suku Israel itu udah dimateraikan, termateraikan, dan di ke-12 pintu itu terdapat nama-nama 12 suku Israel. Dan apa kata Yesus pula? Bahwa pada hari akhir anak manusia akan duduk di tahta kemuliaannya bersama dengan kalian untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lah kalian siapa Bang? Kalian siapa? Saya tambah lagi, Kisah Para Rasul 13:24. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bagi orang Israel.
yaitu Yesus. Kalau kalian kan Paulus. Paulus itu bertekad untuk menyebarkan ajarannya kepada orang di luar Israel yang tidak bersunat. Nah, inilah kalian saudara-saudara. Ya. Gitu ya, silakan. Oke, Bun. Sebelum saya akhiri ya, saya mau bertanya sekali lagi. Kenapa pula kau mau akhiri? Kok di sini lah supaya itu otakmu sedikit encer lah. Inilah kita diskusi Kita mau santai aja, istirahat, Bang. Bun. Kita mau istirahat. Tapi saya mau tanya dulu, Bunda. Sebelum saya akhiri. Bagaimana tentang penyaliban Yesus? Apakah kalian masih tetap bertahan bahwa dia bukan Yesus yang disalib atau Yudas yang disalib? Dan apakah tidak ada fungsi bagi kalian itu tentang penyaliban Yesus? Menurut Bunda bagaimana? Terakhir nih. Kalau kita ke Al-Quran, Bang, di situ kan jelas Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang dibunuh itu adalah yang diserupakan. Itu titik ya. Kita itu enggak mesti memprotes kepada Allah. Siapa yang ini enggak. Apa yang tertulis data dalam Al-Quran itu ya, dalil itu yang kami imani. Bedakan dengan kalian. Banyak menambah-nambah, mengada-ngadakan. Nah, kalau kita enggak, kami takut kepada Allah. Nah, lalu kita ke Bible. Kalau kita lihat narasi-narasi di Bible, ya banyak narasi bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kamu baca itu ketika perjamuan terakhir. Kemudian Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Dikisahkan pula ya di mana ya Allah ya Rabbi. Ada seorang pemuda ketika proses penangkapan ya. Ada seorang pemuda yang memakai kain lenan, lalu melepaskan kain lenan itu lalu lari bertelanjang bulat. Itu pun harus kau cari siapa kira-kira yang melepaskan kain lenan itu dan lari kabur. Itu harus sebenarnya itu harus kau teliti kemana, atau kau sekali-sekali mengadakan konsili kembali lah, kemudian rembukan dengan bapak-bapak gerejamu. Kira-kira siapa ya yang lari nih melepaskan kain lenan terus telanjang bulat, ya kan? Terbayangkan itu lato-latonya, tapi jangan kita bahas. Kita nggak bahas lato-lato ya. Tapi saya ingin menyampaikan. Kemudian ke Mazmur ya, Mazmur 61 ya. Ada tertulis ketika Yesus dicoba iblis lah, bahwa ada tertulis bahwa Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Coba kita baca di Mazmur. Memang ada tertulis di Mazmur 61 bahwa Allah akan menyuruh malaikatnya untuk melindungi engkau sehingga kakimu pun tidak akan terantuk ke batu. Dan dia hanya menonton dari jauh. Coba kau baca itu satu perikop tuh Mazmur. Dan dia hanya menonton dari jauh pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kemudian apa? Karena teriakannya, Allah mendengarkan teriakannya karena dia orang-orang soleh. Yesus ini orang soleh, orang dekat kepada Allah, maka disebut anak Allah. Anak Allah itu apa? Yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu di Roma berapa ya? Di Roma 12:9 kah? Itu di Roma ya. Bahwa siapa yang dekat kepada Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi artinya orang soleh, orang takwa. Kalau di kami itu orang soleh dan bertakwa, itu kami dekat kepada Allah. Ya, jadi begitu saudara ya. Jadi menurut versi Bible pun yaitu tertolak bahwa yang disalib itu Yesus. Kalau kita baca narasi Bible, jangan diikutkan doktrin Paulus ya. Kalau kau masuk kata-kata Paulus tadi itu, bahkan dia mengutuk Yesus supaya apa? Dia mencocok logikan supaya Yesus itu diiyakan, dia yang tersalib. Itu pengajaran Paulus. Tapi kalau kita murni lihat pengajaran perjanjian lama, kemudian apa disampaikan Yesus, ya. Ada lagi satu yang menarik yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar, hilang lagi kau. Kenapa kau sering menghilang-hilang? Saya kasih satu data bang yang sering kalian angkat ya. Karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan untuk apa? Di situ tidak ditulis bahwa untuk mati terkutuk. Enggak. Untuk mati menjadi tumbal, enggak. Mengaruniakan anaknya supaya apa? Ya sebagai utusan untuk menyampaikan kebenaran.
Makanya apa kata Yesus, aku ini utusan. Barang siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Yohanes 17:8. Firman yang aku sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pengajaranku bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu membawa pengajaran, ya, membawa terang. Ya, kalau kau lihat Yesus tidak membawa pengajaran, ya pada waktu itu orang-orang Yahudi, Israel itu tersesat. Makanya dia berkata, aku adalah jalan, terang dan hidup. Aku adalah jalan, keselamatan dan hidup. Dan itu udah bawa pengajaran. Pengajaran itu dari mana? Dari Allah. Begitu saudara, ya. Tapi ini kami hanya memaparkan, ya. Syukur alhamdulillah kalau kamu bisa menyimpan satu data di otakmu. Jadi otakmu jangan dikuasai doktrin, Bang. Itu aja ya, silakan. Saya kira kita cukupkan sampai sini karena memang tidak akan ketemu ya. Terang dengan gelap tidak bakal ketemu. Ya kau yang gelap, Bang. Kau yang gelap. Karena kau hanya mengimani kata-kata Paulus tanpa mengimani kata-kata Yesus. Saya kan minta dari tadi, di mana pengajaran Yesus ataupun Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru mengajarkan bahwa harus mengorbankan darah manusia. Di mana? Atau di mana Yesus mengajarkan bahwa Dia mati terkutuk untuk menebus dosa waris? Mana kata-kata Dia? Ketiga, mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Dua aja itu, terserah yang mana kau jawab. Saya kasih data ya di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantapnya Al-Quran kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Itu dalam Al-Quran Allah mengkonfirmasi langsung. Nah kalau kamu Bang, Yesus mana pernah menyebut kata Kristen? 3 PR ini silakan kau pecahkan sebentar kalau kau turun. Setelah makan ya, makan apa kayak makan siang. Buka Bibelmu, cari tuh. Kira-kira di mana Tuhan mengajarkan penebusan dosa waris dengan darah manusia ya? Kalau kamu dapat perjanjian baru silahkan. Nanti insya Allah kamu naik lagi, baru kau sampaikan. Kemudian di mana Yesus mengajarkan dosa waris ya? Penebusan kematian ya terkutuk untuk menebus dosa waris Adam. Tunjukkan. Dan ketiga PR-mu ya Bang. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Kalau kami di Islam tadi Al-Ma'idah 3 tuh udah mantap kan? Masya Allah. Islam itu ndak abu-abu Bang. Sangat jelas, transparan. Terang benderang. Gitu ya. Terima kasih Bang ya dialognya. Tapi saya harap jangan cuma mengimani doktrin. Tapi banyak belajar, banyak membaca Bang. Silakan. Oke, terima kasih. Intinya bahwa mengenal Yesus, mengimani Yesus itu adalah jalan keselamatan itu